kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Jarudin Sinaga, peserta Latsar CPNS 2021 di Kepulauan Riau. Dan saat ini saya akan memaparkan atau ingin menyampaikan tentang inspirasi sebagai role model bagi kehidupan saya. Nah, saya ini adalah guru di sekolah luar biasa yang pada umumnya memang siswa-siswa yang luar biasa atau penyandang disabilitas. Maka dari itu saya ingin menginspirasi lewat orang-orang seperti ini. Maka saya pilih salah satu tokoh yang bernama Nick Vujicic. Barangkali ada beberapa di antara kita yang sudah tahu, yang juga beliau adalah penyandang disabilitas tunadaksa, artinya tidak memiliki kaki dan tidak memiliki tangan sebenarnya. Bagaimana dia menginspirasi saya, bahkan menginspirasi Anda semua tentang menghadapi kehidupan, bersyukur atas segala sesuatu, bahkan bisa lebih berkembang dibandingkan dengan orang-orang seperti kita ini. Maka berikut kita akan lihat bagaimana beliau untuk menginspirasi. Semoga kita termotivasi untuk terus semangat dan berjuang dalam kehidupan. Beliau saja bisa bagaimana. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Annyeonghaseyo. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. Pernahkah Anda mendengar nama Nick Vujicic? Nick adalah seorang yang lahir dengan tanpa tangan dan tanpa kaki. Bagaimana rasanya menjadi orang tanpa kaki dan tanpa tangan? Tentu kita tidak mampu membayangkan hidup seperti Nick. Aktivitas apa yang bisa kita lakukan oleh orang yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan? Tapi dengan segala ketidaksempurnaan dirinya, Nick telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Beliau menginspirasi jutaan penontonnya untuk bersyukur. Ia adalah seorang motivator terkenal. Kita belajar bersyukur dari kisah hidup Nick Vujicic. Ini adalah pernyataan Nick dalam sebuah sesi motivasi. Tidak mudah bagi saya untuk bersyukur saat saya berumur 8 tahun. Saya membayangkan akan jadi suami seperti apa saya nantinya. Untuk memegang tangan istri saya saja tidak bisa. Saya sadar bahwa saya tidak bisa memegang tangan istri saya. Tapi tiba saatnya saya akan memegang hatinya dan saya tidak perlu memegang tangannya. Orang kerap bertanya bagaimana saya bisa bahagia walaupun tidak bisa punya lengan dan kaki. Jawaban cepat saya adalah saya punya pilihan. Saya bisa merasa marah karena tidak punya kaki, atau saya bisa bersyukur karena punya tujuan. Saya memilih sikap bersyukur. Kamu juga bisa melakukannya. Seiring perjalanan kita sering kali berfokus pada apa yang belum kita miliki dan lupa terhadap apa yang sudah kita miliki. Dan saya bersyukur memiliki little drum stick here. Ya, kita sering lupa dengan apa yang sudah kita miliki dan berfokus pada apa yang belum kita miliki. Akhirnya rasa syukur tidak akan pernah didapat. Kita malah mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Ada orang yang melihat sepatu milik orang lain, lalu merasa kenapa dia bisa beli sepatu bermerek dan mahal sementara saya tidak bisa. Padahal bahkan banyak orang yang kaki dan saja tidak ada. Ada orang yang melihat jam tangan milik orang lain, lalu merasa kenapa dia bisa beli jam bermerek dan mahal sementara dia tidak bisa.
Padahal banyak orang yang tangan saja tidak punya. Tuhan dalam menggunakan manusia yang hidup tanpa anggota tubuh dan menunjukkan kepada dunia bahwa bagaimana hidup tanpa batas. Begitulah Nick memberi motivasi. Mari kita tanamkan rasa syukur. Bukan bersyukur atas apa yang masih ada, tapi bersyukur atas apa yang sudah sempurna. Jika mereka saja mampu bersyukur, maka kita pun juga bisa. Maka renungkan